halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu di akhir pekan ini, di hari Ahad. Jadi besok Anda mesti mulai bersiap-siap kembali kepada kehidupan sehari-hari juga, karena ini libur sudah berlalu. Begitu juga pemerintahan Jokowi nih, Bung Rocky. Ternyata kemarin keputusan MK itu selain mencabut kekebalan penggunaan dana COVID, ternyata MK memutuskan satu keputusan juga yang sangat penting, bahwa pemerintahan Jokowi itu harus memutuskan dan pandemi itu berakhir atau tidak pada tahun 2020, akhir tahun 2021 gitu ya. Jadi ini konsekuensinya berkaitan dengan undang-undangnya nih Bung Rocky. Jadi putusannya begini, bahwa harus putuskan status pandemi selesai atau tidak dengan batas akhir tahun 2021. Ini pemerintahan Jokowi bakal kehilangan kambing hitam terhadap masalah ekonomi ini, karena selama ini kan COVID yang jadi sasaran. Yang salah itu yang ekonomi Indonesia berantakan karena COVID gitu. Walaupun faktanya sebenarnya sebelum COVID juga ada hancur-hancuran. Ya kalau kehilangan kambing, ya masih bisa beli sate kan kalau kehilangan kambing. Oh, gitu. Tapi ya? Kalau kehilangan kambing hitam, itu kehilangan alasan untuk nipu tuh. Setiap kali anggaran berubah, alasannya COVID. Setiap kali oposisi dikendalikan, alasannya COVID. Jadi COVID sebagai kambing hitam diputuskan untuk tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu artinya ini MK berubah jadi mahkamah kejam. Oh. Karena menghilangkan kambing hitam. Iya. Ya, kan? Tapi betul sebetulnya, karena kan dalam negara yang beradab, kedaruratan itu ada masanya. Masa darurat diperpanjang terus? Sama juga dengan soal PLT yang daruratnya itu sampai 2,5 tahun. Nah, itu juga berimplikasi di situ. Kalau COVID nggak ada, ya mestinya pemilu dibikin dong, pilkada juga dilakukan itu. Semuanya itu. Jadi sebetulnya ini betul-betul revolusi oleh MK tuh. Dan memang agak jahil MK ini. Di ujung pemerintahan Jokowi dikasih beban besar tuh. Sehingga Pak Jokowi nggak mampu lagi atau tidak punya lagi alasan untuk menunda-nunda demokrasi, menunda-nunda kebebasan pers, menunda-nunda demonstrasi mahasiswa, bahkan menunda-nunda pemilu. Jadi blessing in disguise bahwa Mahkamah Konstitusi melihat dengan tumben ini dengan akal sehat bahwa negara itu harus selalu dalam keadaan normal. Kedaruratan itu cuma exception, nggak bisa darurat terus normalnya itu yang seolah-olah bersifat sementara tuh. Normalnya yang mesti permanen, darurat itu sementara. Jadi kita sambut pulihnya akal sehat dari Mahkamah Konstitusi. Dan kita tunggu supaya Mahkamah Konstitusi juga akalnya sehat untuk membatalkan kambing hitam yang lain, yaitu presidential threshold. Ya, nah ini pekerjaan dari civil society, termasuk Anda dan teman-teman bertambah. Kalau kemarin kan Anda baru buka posko pengaduan berkaitan dengan penyelewengan dana COVID ya. Tetapi dengan keputusan MK ini banyak sekali yang dikerjakan. Tadi Anda sudah menyinggung. Kalau begitu keputusan soal pemilu yang diundur tahun 2024 dengan alasan COVID itu juga dengan begitu juga dibatalkan juga, ya kan Bel tadi. Kemudian soal pengawasan anggaran dan pembuatan anggaran harus persetujuan DPR juga harus dikembalikan. Teman-teman DPR harus mulai kembali berperan. Belum lagi kemudian batas rasio utang terhadap PDB juga itu harus diperhatikan. Pokoknya nggak bisa seenaknya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, karena dengan begitu undang-undang ini harus berakhir kan, tidak lagi berlaku. Nah, konsekuensinya yang luar biasa, banyak pekerjaan besar. Nah, salah satunya kan Anda tadi sebut PR berikutnya adalah soal presidensial threshold. Karena inilah sebenarnya biang keladinya. Nah, kalau tadi kambing hitam, kalau ini biang keladinya itu. Biang keladi. Keladi itu memang gatal sih, jadi biangnya itu yang bikin salah, atau mother of evil ya. Ini induk dari semua kejahatan itu adalah presidensial threshold gitu ya. Betul, dan kan hari ini kita baca berita Pak Jokowi minta supaya jurnalisme itu bijaklah, jangan sekedar apa istilahnya itu memberitakan fakta saja, tapi memberitakan dampaknya, nah, gitu.
Jadi satu paket juga bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita tuntut supaya membatalkan presidensial threshold ini. Karena dengan itu pers bisa melakukan fungsinya secara bijak. Sebab nggak ada gunanya pers diberi kebebasan kalau hasil dari kebebasan pers itu yaitu mendorong misalnya oposisi untuk mengucapkan politik alternatif, mendorong calon presiden independen, tapi akhirnya mentok di PT 20% itu tuh. Jadi mesti dihubungkan antara permintaan Pak Jokowi supaya bijak, ya bijak bisa bijak, tapi kalau di ujungnya kita udah bijak, tetap juga presidensial threshold dipasang, jadi buat apa kita berbijak-bijak? Karena kita tahu toh, walaupun kita sopan-sopan, tetap di ujungnya presidensial threshold akan halangi kita tuh, menghalangi demokrasi itu. Jadi mesti dilihat paket itu, dan kita mesti ajari Pak Jokowi untuk konsisten. Kalau dia bilang bijak, oke, kita masyarakat sipil akan bijak, tapi Jokowi harus bijak juga supaya jangan halangi orang berkompetisi sehat melalui presidensial threshold. Tentu nanti baser-baser Jokowi akan bilang, itu kan bukan urusan Jokowi, itu kan DPR, dan bahkan itu diputuskan di masa lalu tuh. Biasanya begitu. Karena udah kehilangan kambing hitam, pertama sekarang dia cari kambing hitam yang baru tuh. Saya juga bingung tuh kalau diminta untuk menyiarkan secara bijak itu karena itu interpretatif sekali gitu ya. Dan bagi kita kan sebenarnya media itu patokannya adalah memberitakan fakta gitu ya. Jadi soal fakta, bagaimana kita membicarakan apa yang bijak? Ya, cara fakta yang bijak itu ya. Tetap terlihat presiden nggak ngerti apa yang disebut kebebasan pers atau pilar kelima dari demokrasi. Presiden nggak boleh satu kalimat pun menginterpretasikan atau bahkan kasih sugesti pada pers, karena dia setara, presiden dan pemimpin redaksi itu setara dalam demokrasi itu. Nanti kalau pemimpin redaksinya bilang Pak Presiden bijak juga dong, kalau pidato jangan pakai teks, itu nggak bijak loh pidato pakai teks itu kan, dan bacanya salah kan, itu bahayanya kan kalau eksekutif mengintervensi kebebasan pers, walaupun dengan maksud ya ini demi masa depan bangsa kita mesti bijak, nggak bisa. Presiden tidak punya sedikit pun hak, bahkan konstitusi tidak memberi hak kepada presiden untuk menasihati pers itu harus bijak, nggak bisa. Itu suka-suka pers, kalau persnya kurang ngajar ya udah ada deliknya kan, ngapain. Dan satu hal lagi, media itu atau wartawan itu bekerja berdasarkan kode etik. Jadi sebenarnya batasannya itu di situ, gitu, bukan soal bijak atau tidak bijak. Banyak sekali batasan-batasan dalam kode etik yang memang harus dipatuhi oleh media. Bahwa kemudian banyak sekali media-media, apalagi media yang tidak jelas, tidak mematuhi kode etik, itu dua hal yang berbeda. Tapi sebagai profesi, sebuah profesi, wartawan bekerja berdasarkan kode etik sendiri, atau code of conduct-nya sudah ada. Ya, nanti ditambah-tambahin lagi kayak Orde Baru, ya bebas tapi bertanggung jawab tuh. Tapinya itu yang berbahaya tuh. Bebas tapi solutif. Nah, solutifnya itu apa? Nggak ada urusan. Pers mau ngapain pers bersikap solutif? Pers itu memberitahu ada borok, bukan dia yang obati borok itu kan. Iya. Dulu disebut 5W1H kalau di zaman Orde Baru plus S, katanya security gitu. Tapi pada zaman itu oleh wartawannya diartikan bahwa security itu security untuk wartawan dan medianya, karena kalau kemudian dia salah beritanya dia akan dibredel dan wartawannya bisa ditangkap. Jadi diartikan, nah jangan-jangan ini kita bisa menafsirkan juga berbeda lagi nih soal bijak ini. Ini akibatnya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang tidak paham dalil demokrasi itu kan. Kan pasti presiden dibuatin 2-3 kalimat tuh, tolong Pak Presiden ngomong supaya wartawan bijak tuh. Jadi itu sebenarnya mau menegur wartawan kan, selama ini nggak bijak apa, selama ini tidak memberikan fakta apa. Jadi hal yang sebetulnya secara norma udah ada di batin integritas jurnalis masih mau diajarin lagi tuh. Ngapain? Itu sama dengan KPK bilang berani jujur itu hebat. Ya mau ngomong ke siapa? Maksud ngomong ke guru dengan sendirinya ya harus jujur. Ngomong ke siapa? Ngomong ke ulama, ya pemuka agama juga marah. Ngapain ngajarin kita berani jujur itu hebat? Nah, ajarinlah diri sendiri itu. KPK yang mesti ngajarin dirinya sendiri itu berani jujur itu hebat. Jadi banyak hal yang narasinya sekedar omong kosong sebetulnya. Sama seperti pers yang bijak, yaitu omong kosong. Oke. Nah, sekarang ini saya juga saya mengikuti satu isu ini di
di Twitter ya, ada trending topik. Saya agak bingung juga, tiba-tiba muncul trending topik itu, trending topiknya adalah tenggelamkan PDIP. Wah, ini cukup ramai juga beritanya. Apa nih, saya baca-baca mengapa sebabnya ada itu. Oh, rupanya mereka kemudian tampilkan beberapa fakta-fakta mengapa PDIP harus tenggelamkan. Satu, kasus Yuliari yang dihukum secara ringan dengan alasan karena dia sudah dibully oleh publik begitu. Jadi, dan kedua ada keterlibatan. Nah, ini yang menarik, ini keterlibatan mereka dalam korupsi IKTP, dan yang disebut di sini masuk daftar termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dan satu lagi ternyata Bu Megawati itu kalau dihitung untuk PDIP saja itu sudah hitung-hitungannya 21 tahun menjadi ketua umum. Hitungan saya sebenarnya 22 kalau kita hitung tahun 99, karena sebelum pemilu 99 dia terpilih, harusnya udah 22 tahun. Ini jadi mengulang lagi di masa lalu. Bagaimana mungkin ada seorang ketua umum terpilih terus-menerus gitu, tidak ada bergantian. Ini kan juga bertentangan dengan namanya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia. Gitu. Istilah tenggelamkan itu kan istilah Ibu Susi itu. Jadi saya ingatnya Bu Susi. Jadi apa memang PDIP itu mencuri. Kan Bu Susi tenggelamin kapal yang mencuri kan. Ya. Jadi mungkin juga karena ya memang sebetulnya PDIP itu partai yang di papan atas dalam soal mencuri uang negara kan. Ya. Karena koruptor PDIP itu banyak betul tuh. Dan nama-nama yang disebutkan tadi juga tuh. Tapi kita mau lihat sebetulnya publik itu minta lakukan semacam expose PDIP tenggelamkan. Karena memang masalahnya banyak betul di PDIP itu. Ya. Dalam seminggu ini seluruh istilah politik kita datang dari PDIP, mulai dari bikin patung Bung Karno, bikin beasiswa untuk menjagokan Jokowi, segala macam. Jadi ngapain itu? Itu kalau kapal itu kan penuh dengan isu dan isunya buruk semua kan. Masih ada Masikus segala macam itu. Jadi memang orang mengabdi tenggelamkan aja supaya bisa ingatan kita hilang lah, mengingat-ingat seluruh keburukan partai itu. Ini publik merasa begitu tuh. Tapi kita menganggap bahwa ya udah PDIP nggak usah baper, anggap aja bahwa memang ditegur oleh publik. Kenapa? Karena PDIP ada partai politik yang dibiayai oleh negara juga. Kan setiap satu anggota DPR PDIP kan dapat uang segala macam insentif yang juga datang dari pajak jurnalis kan. Jadi berhak publik untuk pakai tagar itu, tenggelamkan. Walaupun nanti kambing hitamnya jadi Ibu Susi kan, seolah-olah Ibu Susi yang minta ditenggelamkan. Padahal Ibu Susi lagi enak-enak dansa-dansa di pinggir pantai. Ya, dianggap mastermind dari tagar tenggelamkan PDIP. Nah, tapi saya kira kalau mau belajar dari Kapolri, ada bagusnya juga, nggak usah baper kalau dikritik, karena kan kemarin akhirnya sudah dilaksanakan lomba moral gitu, dan kemudian yang menarik adalah statement dari Kapolri, dia bilang kritik yang paling pedas akan jadi teman saya. Ya ini asik juga. Mau nggak mau Kapolda, Kapolres sampai Kapolsek ini harus kupingnya harus juga jangan tipis ini, karena instruksi dari Kapolri seperti itu. Kritik yang paling pedas teman saya. Ya. Saya pikir Pak Sigit akan bilang kritik yang paling bijak teman saya. Jadi kelihatannya Kapolri justru yang paham tentang demokrasi itu dibandingkan dengan Pak Jokowi yang minta supaya kritiknya bijak. Kritik itu paling bagus kalau makin pedas, itu bukan makin bijak. Kritik bijak itu artinya eufemisme, mengedit sendiri kritiknya. Jadi Pak Sigit betul, kritik disebut kritik kalau dia betul-betul pedas. Itu nggak ada basa-basi itu. Nah itu sebetulnya poinnya, dan saya percaya bahwa dengan istilah itu, kritik paling pedas, maka Anda teman saya. Itu betul-betul Pak Sigit ingin memperlihatkan bahwa persahabatan yang paling jujur adalah dengan mengucapkan kritik. Kan teman yang baik itu nggak nyimpan-nyimpan sesuatu yang buruk dari sahabatnya kan. Kasih tahu aja tuh. Nah ini yang harus juga jadi tagline. Sebaiknya mulai dibikin spanduk atau baleho bahwa kritik terpedas adalah sahabat Kapolri. Begitu kan? Ditaruh di Kapolres itu. Nah kalau itu yang ditaruh nggak akan ada seorang pun yang berani menurunkan baleho itu.
Dan ketika nanti polisinya marah, lo bilang, saya temennya Kapolri nih. Iya. Nanti kita usul Pak Sigit supaya buatkan tagar dan di kaos itu. Ya, di t-shirt. Betul. Ya. Aku pengkritik, maka aku teman Sigit. Gitu. Oke, mantap. Kita terus dorong Pak Kapolri untuk melakukan reformasi, mentransformasi polisi menjadi polisi yang presisi. Ini mantap kalau gitu. Pokoknya kita dukung selama positif. Tetapi kalau nggak benar, kita kritik dan sangat pedas. Tapi nggak boleh ditangkap karena kita adalah kawannya Pak Kapolri. Betul. Ya. Itu artinya persahabatan yang berbasis pada kejujuran. Yes. Itu intinya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati sisa sisa liburan yang masih sampai sore nanti, dan juga selamat kembali menyambut hari Senin, hari baru, dan juga hari di mana nanti pada akhir tahun Undang-Undang Nomor 2 itu harus dicabut karena pandemi sudah berakhir. Oke, salam presisi. Mantap gitu.